sekarang saya bermaksud menjelaskan bagaimana Anda mau menempatkan list box dan combo box. Sebagai contoh, saya membuka kembali form data pelanggan. Ya, form data pelanggan ini berisi informasi data pelanggan yang jumlahnya cukup banyak. Saya tampilkan dengan tampilan desain. Oke, masuk ke desain form data pelanggan di sini. Ini bentuk tampilan form data pelanggan yang sudah Anda buat kemarin. Nah, saya ingin mencoba mencontohkan bagaimana Anda mengubah suatu field yang sudah ditempatkan menjadi bentuk field berupa combo box atau berupa list box. Saya ambil contoh misalnya saja, saya butuh area, misalnya saja saya mau mengubah field kota menjadi list box, yaitu kotak daftar pilihan. Jadi sebenarnya combo box dan list box itu hampir sama. Bedanya kalau combo box itu yang ini dalam tampilan. Ini adalah combo box, ya. Combo box itu tombol drop down, ya. Jadi untuk mengisikan data ada dua pilihan. Anda boleh dengan cara diketikkan, boleh dengan memilih memakai tombol drop down ke bawah. Itu combo box. Sedangkan yang berikutnya, list box itu adalah kotak daftar pilihan. Jadi Anda hanya bisa memilih pilihan isi record hanya yang ada dalam kotak daftar pilihan. Anda tidak bisa menambahkan teks sendiri di luar yang ada dalam kotak daftar pilihan. Itu namanya list box. Ya, tergantung kebutuhan. Kadang-kadang Anda bisa berupa combo box, misalnya kalau pilihannya fix gitu ya, fix pilihannya itu Anda bisa menggunakan combo box. Ya, misalnya aja kalau di tour and travel, tujuan wisata, jelas-jelas di tour and travel tersebut tujuan wisatanya hanya ada 5 negara, ya berarti Anda bisa menggunakan combo box. Jadi si customer ya tidak bisa memilih di luar 5 negara yang ada di sana. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya mau mengubah kota ini, field kota. Ya. Jadi kebetulan kota ini sudah berupa combo box ya yang merupakan bawaan dari tabel yang desain tabel yang waktu Anda buat field kotanya itu menggunakan lookup wizard. Nah, kebetulan saya bermaksud sebagai contoh field kota ini saya mau ganti berupa list box. Untuk itu, field yang ada ini saya hapus saja, saya del ya, del dihapus supaya areanya cukup besar, ini saya perkecil. Area catatan saya perkecil segini. Oke. Kemudian area telepon dan email saya dorong ke bawah. Misalkan ke sini juga area kode pos dan fax saya geser ke bawah ke sini. Oke, saya geser ke bawah ke sini. Oke, sebentar ini. Nah, kira-kira seperti ini. Sehingga saya punya tempat untuk menempatkan sebuah list box. Nah, untuk menempatkan list box, berarti di tab desain ini, Anda pilih ini, list box. Anda klik list box, kemudian saya tempatkan list box-nya, misalkan seluas ini, list box-nya. Oke, nah kalau sudah keluar kotak dialog list box wizard. Nah, keluarnya kotak dialog list box wizard itu dikarenakan ya tombol wizardnya dalam keadaan aktif. Saya cancel ya, saya ulangi. Ya, saya del dulu. Nah, kalau Anda perhatikan di sini use control wizardnya dalam keadaan aktif, terpilih. Sehingga Anda menggunakan beberapa comment button yang ada di atasnya, beberapa komen yang ada di atasnya itu ada yang bisa dipandu menggunakan wizard. Nah, jadi untuk list box dan combo box saya kebetulan ingin menggunakan wizard. Jadi use control wizardnya dalam keadaan aktif. Saya ulangi, saya pilih list box, kemudian saya tempatkan luasnya seluas ini. List box-nya misalkan saja, kemudian lepas, keluar kotak dialog list box wizard. Ada 3 pilihan. Apakah pilihan yang pertama, I want the list box to get the value from another table or query. Jadi saya berkeinginan untuk ya menempatkan list box dengan mengambil nilainya dari tabel lain, yaitu tabel kota tentunya. Atau Anda boleh juga I will type in the value that I want. Ini terutama kalau pilihannya baru mau diketikkan sekarang. Kalau yang sedikit, jadi tidak usah membuat tabel terpisah untuk lookup-nya. Ambil contoh pemilihan status pria wanita atau lunas tidak lunas gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi yang hanya pilihannya 2 pilihan, status menikah belum menikah, kira-kira seperti itu. Itu bisa memakai I will type in the value that I want. Atau Anda juga dapat menggunakan
pilihan find a record. Jadi digunakan membuat combo box atau list box digunakan untuk melakukan pencarian data. Ya, terutama kan kalau data pelanggannya ada 2.000 orang, misalkan 2.000 pelanggan misalnya saja, kan susah mencarinya. Daripada Anda bernavigasi mencarinya, lebih mudah Anda membuat sebuah list box atau combo box untuk pencarian record berdasarkan field tertentu. Sementara untuk contoh, kita menggunakan I want the list box to get the value from another table or query. Anda pilih next. Kemudian, karena kita ingin menempatkan kota, Anda pilih tabel kota. Sini Anda pilih tabel kota, ya. Bisa juga dari query atau kedua-duanya. Saya pilih tabel kota, next. Nah, kemudian kebetulan di dalam tabel kota itu hanya punya sebuah field, namanya kota. Ya, namanya hanya kota. Jadi kita ambil, jadi kita memang mau mencari kota. Next lagi, kemudian apakah kotanya mau terurut, ya. Kalau Anda pilih kota, ya, sort ordernya, berarti dia terurut kota. Kalau ascending berarti dari huruf A sampai dengan Z, ya, dari kecil ke besar. Biarkan ascending, mau dibalik ya Anda tinggal ganti descending. Saya pilih ascending, next. Kemudian ini tampilan loh yang akan ditampilkan ketika list box-nya ditampilkan, yaitu pilihannya Bandung, Bekasi, Bogor, Garut, karena urut abjad kan, ascending B dulu, kemudian C, kemudian D, kemudian G. Kemudian berikutnya next. Kemudian, nah, kalau ternyata sudah dipilih, saya memilih Bandung, ya. Nah, si Bandung itu mau diambil mau ditempatkan di field mana untuk mengupdate record data pelanggannya. Saya minta di sini store nilai. Jadi kalau saya mengambil Bandung, Bandungnya diminta disimpan nilainya pada field di sini kota. Pada field kota, ya, dari tabel data pelanggan. Jadi kalau saya mengambil Bandung, Bandungnya disimpan di field kota tabel pelanggan. Kalau saya mengambil Bogor, Bogornya disimpan di field kota tabel pelanggan. Kalau sudah next lagi, kemudian nama, labelnya apa? Saya ketikkan kota. Saya ketikkan kota, kemudian Anda klik finish. Maka tampilannya sebagai berikut. Ya, ini masih tampilan defaultnya. Nah, kalau tampilannya mau sama dengan field yang ada di atasnya, ambil contoh labelnya mau saya samakan, Anda klik alamat ini, saya gunakan format painter aja, ya kita salin formatnya, format painter, kita salinkan ke kota. Ya, kalau sudah di kota ini, nah, kalau sudah si kota ini saya geser ke sini supaya rapi dan rata. Oke. Kemudian yang ini supaya sama dengan di atas, ini saya pilih alamat. Saya pilih alamat, saya juga pilih di sini format painter, saya klik di sini. Saya klik di sini. Saya pilih format painter, saya klik di sini. Kemudian lebarnya saya perlebar. Lebarnya saya perlebar menjadi seluas ini. Udah, dengan cara seperti ini, maka kota ini sudah berupa bentuk list box. Kita lihat hasilnya, saya save, kemudian view, form view. View, form view. Ini saya sembunyikan dulu tabnya. Oke, ini tampilannya. Kalau Anda perhatikan di sini kan tuh, ini tampilan seperti ini. Ini tampilannya. Anda bisa memilih kota dari data pelanggan sebatas yang ada dalam daftar kota. Jadi tidak mungkin Anda dapat mengisikan kota yang tidak ada dalam daftar. Kalau saya navigasi ini kebetulan Bandung, ini Garut, ya. Nah, kalau misalkan saya ganti nih, CV Makaraya dari Cianjur saya ganti dengan Garut, saya save, maka otomatis Garut yang diambil akan disimpan di field kota pada tabel data pelanggan. Nah, itu penempatan list box pada desain form yang ada. Oke, kalau sudah ini saya save, kita kembali ke desain. Home, view, form, view, design view. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan saya mau membuat tombol untuk pencarian data, masih menggunakan list box atau combo box. Nah sekarang contoh pencarian data, saya mau menggunakan combo box misalkan, supaya areanya ada, ini saya geser aja ke atas, kode pos saya geser ke atas, ke sini, ya supaya kita punya tempat untuk menyimpan pencarian. Kemudian telepon saya geser ke sini, ya telepon saya geser ke sini. Oke, bentar ya.
Kemudian area ini saya geser ke atasnya. Oke, saya geser ke atas. Nah, saya mau membuat tombol pencarian di bawah sini. Tombol pencarian ya berupa combo box misalkan saja. Nah, berarti Anda masuk ke desain. Kemudian di desain saya mau menempatkan tombol pencarian. Tapi sebelum saya tambahkan tombol pencarian, saya mau buat batas dulu supaya ada kelihatan ada batas antara field record dengan pencarian. Saya mencoba memperkenalkan penggunaan line ya. Jadi saya pilih desain untuk menempatkan garis, kemudian saya pilih line, kemudian saya tempatkan di sini ya garisnya. Nah, ketika ditarik harusnya garisnya tidak kelihatan seperti ini nih. Ya, kalau tidak kelihatan berarti lurus nih garisnya. Oke, jadi kalau tidak kelihatan berarti garisnya lurus seperti ini ya. Nah, kalau sudah garisnya ditampilkan, kemudian berikutnya ini ada garis di sini. Oke. Ada garis seperti ini. Nah, kemudian di tab format di sini garis ini kita atur outline-nya. Misalkan garisnya ketebalannya saya pilih nomor 3 biar garisnya lebih tebal. Kemudian berikutnya warna garisnya saya pilih warna yang sama, coklat tua. Ya, sehingga jadi Anda pilih garisnya sehingga bentuk garisnya kelihatan. Seperti ini ya, ini bentuk garisnya. Nah, kalau sudah garisnya tampil sehingga ada batas antara record dengan navigation untuk pencarian. Berikutnya kita mencoba menempatkan combo box untuk pencarian data. Di sini berarti Anda pilih combo box yang ini. Kemudian combo box-nya saya tempatkan di sini misalkan. Oke, keluar kotak dialog combo box wizard. Pada kotak dialog combo box wizard tersebut, ya, tentunya karena saya ingin dipakai untuk pencarian data, find a record on my form base pada form, Anda pilih ini, find a record. Kemudian next. Setelah dipilih next, Anda mau mencari apa nih dari form data pelanggan ini? Kebetulan dari form data pelanggan ini saya mau mencari nama kontaknya, orang yang kita hubunginya, ya. Jadi saya ambil kontak, ya. Kontak yang kita hubungin, Anda pilih kontak, next, udah kontak terambil kontaknya, next. Kemudian setelah itu ini loh nama-nama kontak yang ada dalam data pelanggan. Dari Gradian, Kurniawan, terus ke bawah. Next lagi, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, setelah ini mau diberi nama apa? Misalnya saja di sini mencari nama pelanggan. Mencari nama pelanggan, titik 2, misalkan. Kemudian kalau sudah Anda klik finish. Waktu diklik finish, maka di sini akan ditempatkan teks mencari nama pelanggan. Di sini tertulis unbound. Nanti akan kelihatan unbound-nya tergantikan dengan nama-nama yang sudah ada. Supaya formatnya sama, saya pilih yang ini aja sebagai dasar. Saya gunakan format painter, saya tempatkan di sini. Ya, oke. Nah, kalau misalkan saja ini karena ini pencarian mau dibedakan, warnanya ya silahkan. Anda bedakan misalnya memakai warna coklat tua, misalkan saja, kemudian italik. Teksnya di sini Anda boleh menggunakan format painter dari yang sudah ada juga. Oke, saya tempatkan di sini. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, kalau sudah, saya simpan save, kemudian saya tampilkan view form view. Ya, ini yang saya sembunyikan. Ini loh tampilan form dengan bentuk yang sudah dilengkapi list box untuk memilih kota dan mencari nama pelanggan. Nah, mencari nama pelanggannya, Anda tinggal klik tombol panah ke bawah. Saya ketikkan Chandra. Ya, langsung untuk meluncur ke Chandra Dinata kan. Kemudian saya mau mencari Wendy Yanwar. Dia langsung meluncur ke Wendy Yanwar di sini, record 14. Kalau saya mencari misalnya saja Kurniawan, dia langsung meluncur ke Kurniawan. Nah, tetapi keuntungannya kalau berupa combo box, kalau misalkan saya mau mencari dengan cara diketikkan, saya ketikkan misalnya aja gradian gitu ya. Nah, otomatis kan langsung ketemu gradian ya. Kalau misalkan saya ketikkan Handono, ada nggak Handono? Ada tuh Handono. Jadi ketika saya pilih Handono, enter, langsung meluncur ke posisi Handono di sini, ya kan? Jadi kalau saya ketikkan di sini gradian, ya, gradian, enter, langsung meluncur ke gradian. Nah, itu contoh, atau Anda boleh menggunakan combo box untuk menampilkan pull down. Tapi kan kalau jumlah pelanggannya
ada 2.000 orang kan tidak efisien juga gitu. Kecuali nanti Anda bisa aja melakukan pencarian bukan berdasarkan nama pelanggan, tetapi berdasarkan kriteria yang lain. Nah, kalau sudah, jangan lupa di-save, ya jangan lupa di-save. Nah, itu contoh untuk menggunakan uh, uh, combo box dan list box. Ya, jelas ya?